Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat. Anak-anak, kalian berjumpa lagi dengan Ibu Dita Kodarianti, di mana Ibu akan mengajak kalian untuk belajar geografi. Ibu harap kalian menyimak video pembelajaran ini sampai selesai supaya kalian memahami materi dengan baik dan bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Anak-anak, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep wilayah, perwilayahan, serta pembangunan dan pengembangan wilayah di Indonesia. Nah, untuk pertemuan ini kita akan belajar pusat pertumbuhan wilayah dan pembangunan wilayah berkelanjutan. Anak-anak, pembahasan kita yang pertama adalah pusat pertumbuhan wilayah, di mana kita akan mempelajari mulai dari pengertian, faktor, fungsi, koridor, teori lokasi, dan pengaruh pusat pertumbuhan wilayah. Untuk yang pertama yaitu pengertian. Pusat pertumbuhan atau growth pole merupakan suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhan pembangunannya sangat pesat jika dibandingkan dengan wilayah lain, sehingga dapat dijadikan sebagai pusat pembangunan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah lain di sekitarnya. Berikutnya adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pusat pertumbuhan wilayah. Di sini, Bu Dita akan menjelaskan 5 faktor. Yang pertama yaitu faktor fisik. Faktor fisik ini meliputi topografi, iklim, keadaan tanah, keadaan air, dan sebagainya. Yang kedua, faktor pengambil kebijakan. Anak-anak, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh suatu wilayah itu harus menguntungkan bagi perkembangan wilayah tersebut, seperti kebijakan penggunaan lahan, rencana tata ruang wilayah, pengendalian pemanfaatan lahan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah faktor ekonomi. Setiap wilayah itu memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda, sehingga antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain itu akan terjadi hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Yang keempat, faktor sosial. Anak-anak, suatu wilayah bisa dikatakan sebagai pusat pertumbuhan apabila wilayah tersebut kondisi pendidikan, pendapatan, dan kesehatan masyarakatnya lebih terjamin bila dibandingkan dengan wilayah yang lain. Yang kelima, faktor sarana pendukung. Faktor sarana pendukung ini bisa dilihat dari ketersediaan sarana pendukung seperti jaringan transportasi, jenis transportasi, sarana ekonomi, pendidikan, dan fasilitas-fasilitas lain yang berperan dalam pengembangan wilayah. Berikutnya, fungsi pusat pertumbuhan wilayah. Anak-anak, adanya pusat pertumbuhan wilayah itu memiliki fungsi-fungsi tertentu. Di antaranya, memudahkan dalam pengambilan kebijakan terhadap pembangunan wilayah, kemudian memantau perkembangan suatu wilayah, dan yang ketiga, pemerataan pembangunan wilayah. Selanjutnya, untuk mendukung pembangunan di Indonesia, maka dibentuklah sebuah koridor ekonomi. Anak-anak, koridor ekonomi di Indonesia itu dilakukan atau dibentuk berdasarkan potensi dan keunggulan dari masing-masing wilayah. Seperti yang kita lihat di peta tersebut, ada 6 koridor yang masing-masing koridor memiliki tema pembangunan. Nah, koridor yang pertama, koridor Sumatera. Koridor ini memiliki tema sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional.
Kemudian yang kedua, Koridor Jawa dengan tema pembangunan pendorong industri dan jasa nasional. Yang ketiga, Koridor Ekonomi Kalimantan dengan tema pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional. Yang keempat, Koridor Ekonomi Sulawesi dengan tema pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, minyak, dan pertambangan nasional. Yang kelima, Koridor Ekonomi Bali Nusa Tenggara memiliki tema pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Yang terakhir, Koridor Ekonomi Papua Kepulauan Maluku yang memiliki tema pusat pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional. Selanjutnya adalah teori lokasi. Anak-anak, Budita akan menjelaskan dua teori lokasi. Yang pertama, teori tempat pusat atau Central Place Theory. Teori ini merupakan pusat kegiatan yang terletak di tengah suatu wilayah yang mana memungkinkan setiap penduduk mampu menjangkaunya. Contohnya adalah kawasan berikat untuk industri. Kalau kita perhatikan gambar tersebut anak-anak, di situ ada dua istilah di dalam teori tempat pusat, yaitu ada ring dan threshold. Yang pertama ring atau sering disebut jangkauan. Ring ini merupakan jarak yang harus ditempuh oleh seseorang untuk memperoleh kebutuhannya. Misal, Andi ingin membeli pakaian ke Jember. Berarti yang dimaksud dengan ring adalah jarak antar Besuki dengan Jember. Kemudian threshold. Threshold di sini ada dua, yaitu threshold tinggi dan threshold rendah. Threshold tinggi merupakan suatu barang yang ada itu cenderung memiliki tingkat resiko kerugian yang tinggi. Nah, biasanya yang termasuk threshold tinggi ini adalah barang-barang mewah. Contohnya adalah mobil. Selanjutnya adalah threshold rendah. Threshold rendah merupakan barang yang ada cenderung memiliki tingkat resiko kerugian yang rendah. Dan di sini contohnya adalah pakaian. Teori yang kedua yaitu teori kutub pertumbuhan atau growth pole theory. Teori ini dikemukakan oleh Francois Perrock, di mana teori ini merupakan strategi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Teori ini juga memberikan penekanan pada pemerataan wilayah, di mana melihat pertumbuhan bukan hanya pada satu titik atau pusat saja. Dalam teori ini, pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah secara bersamaan, tapi akan muncul di beberapa tempat atau pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda. Pembahasan pusat pertumbuhan wilayah yang terakhir adalah pengaruh pusat pertumbuhan wilayah. Di sini ada beberapa pengaruh pusat pertumbuhan wilayah ya anak-anak, di antaranya peningkatan ekonomi di wilayah sekitarnya. Yang kedua, wilayah untuk memaksimalkan segala potensi yang ada. Yang ketiga, meningkatkan fasilitas yang ada di sekitar pusat pertumbuhan. Yang keempat, menciptakan lapangan pekerjaan bagi wilayah sekitarnya. Yang kelima, pertambahan jumlah penduduk terjadi dengan cepat. Berikutnya, peningkatan mobilitas penduduk dari wilayah sekitarnya. Dan yang terakhir, terjadi akulturasi terhadap pola kehidupan sosial dan kebudayaan penduduk. Pembahasan selanjutnya, pembangunan wilayah berkelanjutan. Anak-anak, di sini Budita akan menjelaskan 6 hal, yaitu definisi, prinsip, konsep, ide pokok, permasalahan, dan upaya. Yang pertama, definisi. Pembangunan wilayah berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan
yang mengusahakan dipenuhinya kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berikutnya adalah prinsip pembangunan berkelanjutan. Anak-anak dalam melakukan pembangunan dikatakan berkelanjutan apabila dia mempertimbangkan 5 prinsip kriteria, yaitu abiotik lingkungan, biotik lingkungan, nilai budaya, sosiologi, dan ekonomi. Di mana antar satu prinsip dengan prinsip yang lainnya tidak boleh saling menghilangkan. Jadi, kelima prinsip ini harus saling berintegrasi. Selanjutnya, konsep pembangunan wilayah berkelanjutan. Anak-anak, pembangunan berkelanjutan itu didasarkan bahwa kebutuhan manusia terus meningkat, sementara sumber daya alam jumlahnya tetap. Keadaan demikian ini yang membutuhkan strategi pemanfaatan sumber daya alam yang efektif dan efisien. Nah, anak-anak, berdasarkan hal tersebut dapat kita pahami bahwa konsep pembangunan berkelanjutan itu didasarkan pada 3 unsur, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kalau kita lihat dari bagan tersebut, 3 unsur itu bukan merupakan unsur yang berdiri sendiri, melainkan unsur yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi. Selanjutnya, ide pokok yang mendasari pembangunan wilayah berkelanjutan. Ide pokok yang pertama, proses pembangunan berlangsung terus-menerus. Hal ini dimaksudkan supaya sumber daya alam yang ada dapat mencukupi kebutuhan manusia saat ini dan masa depan. Nah, hal ini tentunya diperlukan suatu pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, sumber daya alam memiliki ambang batas. Anak-anak, kalian tentunya sudah paham bahwa sumber daya alam yang ada seperti tanah, air, dan udara memiliki batas toleransi maksimum untuk digunakan. Untuk menjamin pembangunan berkelanjutan tetap berlangsung, maka dalam pemanfaatan sumber daya alam harus di bawah atau setara batas yang telah ditentukan. Yang ketiga, kualitas lingkungan berkorelasi dengan kualitas hidup. Nah, maksudnya semakin tinggi kualitas lingkungan, semakin tinggi pula mutu lingkungan. Begitu pula sebaliknya, apabila kualitas lingkungan rendah, maka mutunya juga akan rendah. Yang keempat, memungkinkan pemilihan alternatif. Pemilihan alternatif di sini adalah mencari sumber alternatif lain untuk dijadikan sebagai sumber energi. Misalnya, pemanfaatan pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, dan sebagainya. Yang kelima, pembangunan berkelanjutan mengandaikan solidaritas transgenerasi. Anak-anak, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan saat ini telah mengancam ketersediaan sumber daya alam di masa yang akan datang. Disebut berkelanjutan karena pemanfaatan sumber daya alam tidak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja, tetapi juga untuk masa depan. Selanjutnya adalah permasalahan dalam pembangunan wilayah berkelanjutan. Anak-anak, pada dasarnya banyak sekali masyarakat awam yang kurang memahami dan kurang pengetahuan terhadap pembangunan wilayah berkelanjutan, sehingga permasalahan bisa muncul dari mana saja. Di sini, Budita akan menjelaskan 3 permasalahan pembangunan wilayah berkelanjutan. Yang pertama, pengelolaan sumber daya alam tidak memperhatikan kondisi lingkungan. Apabila hal ini terjadi, anak-anak, maka yang muncul adalah kerusakan lingkungan. Yang kedua, keterbatasan sumber daya alam. Nah, keterbatasan sumber daya alam ini pasti akan menyebabkan ketidakseimbangan
antara sumber daya alam tersebut dengan populasi. Yang ketiga, alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan ini adalah perubahan penggunaan lahan. Misalnya, dari pertanian diubah menjadi pembangunan non-pertanian. Selebihnya masih banyak sekali permasalahan tentang pembangunan wilayah berkelanjutan ya anak-anak. Yang terakhir adalah upaya pembangunan wilayah berkelanjutan. Anak-anak, dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, senantiasa harus berprinsip pada pembangunan berwawasan lingkungan. Maksudnya di sini yaitu setiap pembangunan yang akan dilaksanakan harus berorientasi terhadap kelestarian lingkungan. Yang kedua, melaksanakan pembangunan berdasarkan RT/RW atau rencana tata ruang wilayah. Nah, anak-anak, di sini Indonesia seharusnya membentuk tim audit di mana tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap penggunaan lahan di Indonesia supaya lahan-lahan baik di kota maupun di desa itu bisa dikelola dengan baik. Anak-anak, demikian materi kita hari ini. Ibu harap apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Pesan Budita, kalian harus selalu melaksanakan protokol kesehatan dari pemerintah dengan cara jaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.